Apakah Bapak-Bapak di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas, Pak? Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Kata Bapak Ahmad Saroni, tangkap koruptor harus izin ketua partai dulu biar lebih enak. Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Halo, dengan ketua partai blablabla. Oh ini, saya dari KPK. Saya mau nangkep ini, boleh nggak ya? Mau nangkep si Pak Juju ya? Boleh? Hah? Oh iya, rencananya ntar sore mau kita tangkep. Iya betul. Ya nggak bisa gitu dong Pak, mohon maaf. Nanti kalau kayak gitu keburu Bapak umpetin, keburu dibersihin, Nih, keburu. serius. Ini rahasia aja nih Pak nih. Ini buat Bapak saya kasih tahu atau buat semua anggota DPR deh. Kalau mau kelihatan nanti di mata rakyat bagus, di mata rakyat keren nih Pak, jangan kayak gitu caranya. Nih, misalkan ada yang ketangkap koruptor nih, ada pejabat yang ketangkap koruptor. Langsung aja Bapak bilang, "Wah, saya mendukung koruptor itu ditangkap. Ayo hukum mati, ayo kita miskinkan koruptor itu." Saya jamin, pasti Bapak banyak pendukungnya dah. Ini rahasia aja nih Pak ya. Itu juga kalau Bapak berani. Termasuk KPK dan khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen, kembali memiliki posisi yang kuat dan diisi orang-orang yang berintegritas, supaya tempat ini itu menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi. Karena itu kemarin kami sampaikan, bila kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPU harus tanda tangan pernyataan mentaati seluruh kode etik, dan bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Saya bilang apa tadi? Oh, KPU. Ya samalah dua-duanya juga harusnya ya. Ya, ini slip of mind ini apa slip of tongue ini. Ya, dua-duanya lah gitu. Saya bilang KPU ya tadi ya. Keseringan kantor KPU akhirnya ini tuh. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Sesuai dengan UNCAC yang harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang tidak kalah penting, kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik. Karena salah satu problem utama adalah justru karena proses politik, pelibatan baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Republik ini. Kemudian kita berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian,
dan kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami berkomitmen bukan sekedar karena saat ini dalam tanggung jawab untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan dimintai komitmennya di KPK. Perlu kami sampaikan bahwa komitmen kami untuk memerangi korupsi sudah dimulai sejak zaman dulu. Zaman mahasiswa aktif untuk memerangi praktek-praktek korupsi di era KKN merajalela. Ketika kami bertugas sebagai akademisi, rektor, maka kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa, dan waktu itu bekerja sama dengan KPK. Barangkali menjadi satu-satunya universitas di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan tujuannya seperti disampaikan oleh Pak Nurul Gufron tadi, di aspek pendidikan kita ingin memangkas suplai potensi koruptor. Dan bila itu dikerjakan, harapannya dalam jangka panjang kita akan bisa mencegah potensi itu. Yang berikutnya, ketika kami bertugas di DKI, kami membentuk yang disebut sebagai Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota, KPK Ibu Kota. Ini dikerjakan untuk kita mencegah praktek korupsi yang ada di dalam institusi Pemprov DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian kami hormati, soal ini adalah soal serius, bukan soal untuk main-main, bukan soal untuk guyonan. Ini adalah persoalan korupsi yang amat mendasar harus dibereskan. Dan kami tegaskan bahwa komitmen yang kami sampaikan di sini adalah komitmen kami melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Bukan semata-mata karena ditugasi menjadi pasangan calon presiden, tapi ini adalah komitmen lama yang akan kami teruskan. Dan insya Allah ketika kami ditugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor satu dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan, termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik bagaimana Syahroni ini adalah kader Nasdem yang mengatakan kepada KPK, teman-teman, agar kalau OTT, kalau menangkap kepala daerah atau kader partai atau pejabat, harus berkonsultasi dulu dengan ketua umum partai. Ini kocak, teman-teman. Masa ia menangkap koruptor harus izin dulu kepada ketua umum partai? Kan hal yang tidak masuk akal. Apa yang dikatakan oleh Syahroni ini berbanding terbalik dengan apa yang Anies Baswedan junjungkan, teman-teman. Bagaimana Anies yang memperkuat KPK agar KPK ini independen, lembaga independen negara untuk membasmi para korupsi, teman-teman. Dan DPR ini seolah-olah menganggap hal tersebut sebagai remeh-temeh. Nah, dan kalau kita lihat kasus korupsi sekarang ini sudah sangat banyak sekali yang terungkap, apalagi yang ratusan triliun, teman-teman. Ini sangat-sangat miris bagi kita semua. Apalagi pajak negara yang kita bayarkan itu ternyata korupsi. Semoga saja Anies Baswedan bisa membuat ini menjadi bersih suatu saat nanti ketika beliau menjadi presiden. Bagaimana menurut kalian?